Bisakah belajar daring hanya dengan smartphone di bawah 500.000? Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tugas Belajar. Di kesempatan musim belajar dalam jarak jauh ini, kita kali ini akan tutorial ya. Bagaimana kita belajar jarak jauh menggunakan Classroom ataupun yang lainnya, tapi untuk membeli smartphone itu cukup mahal begitu ya. Sebetulnya sederhana, kita tinggal cari saja smartphone bekas ya, smartphone second, gak usah bagus-bagus ya, yang second aja. Sebagai contoh, ini ada smartphone yang sangat bagus sekali ya. Kebetulan kita dapatkan kurang dari 500.000 ya. Hanya sekitar berapa lah kayak gitu ya, barangkali nanti kamu bisa dapat ya. Atau ada temen yang pengen menjual ya, kamu tinggal bisa membelinya ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, untuk smartphone ini yang harganya sangat murah sekali ya, cuman sekitar 300 kurang dari 300 ya, 300 ribuan lah kayak gitu. Kita dapat smartphone yang kita bisa belajar di sini ya. Kita bisa belajar di sini. Ini RAM-nya nggak gede, RAM-nya hanya 1 giga. RAM-nya hanya 1 giga. Memorinya pun nggak gede, memorinya cuma 8 giga. Bayangkan, memorinya cuma 8 giga. Di zaman yang HP sekarang yang memorinya berlomba-lomba 64 giga, 128 giga, ini memorinya cuma 8 giga. Apakah kita bisa belajar menggunakan smartphone seperti ini? Nah, kita coba saja ya. Kita coba saja untuk mempelajari. Biasanya untuk belajar secara daring itu kita menggunakan menggunakan Classroom ya, atau Google Class ya. Kita akan install dulu Google Class-nya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kamu buka dulu ke Play Store-nya ya, ke Play Store. Nanti ketika sudah masuk ke Play Store, kamu cari aplikasi Classroom atau Google Class dalam bahasa Indonesia, atau Class ya. Kamu tinggal cari di sini di sini kita cari Classroom ya, Classroom. Nah, di sini. Nah, ini ya, Classroom. Kita akan cari Classroom. Nah, ini Classroom-nya. Nah, ini ada Classroom. Nah, kebetulan di sini terpasang dengan bahasa Indonesia ya. Bahasanya udah bahasa Indonesia. Di sini Google Class ya. Google Class. Nah, kamu tinggal install saja Google Class-nya. Nah, di sini untuk Google Class itu kamu bisa lihat ya screenshotnya nanti. Di dalamnya seperti ini ya. Ini di sini ada kelas-kelas atau ada pelajaran-pelajaran di mana kamu belajar yang kamu ikuti. Kemudian di sini ketika kamu masuk ke dalam ke kelas belajar kamu itu nanti ada materinya ya, ada topiknya apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Di sini juga ada catatan-catatan barangkali ya. Kemudian di sini juga ada kelas ini bagi Bapak dan Ibu guru ya, ada nilainya juga. Kemudian di sini ada semacam kuis gitu ya, semacam pertanyaan. Kemudian ada juga melampirkan seperti misalkan PDF ya, jadi bisa memberikan tugas berupa PDF dan sebagainya. Nah, ini untuk untuk tampilannya ya. Kita akan pasang saja Google Class ini di smartphone yang RAM-nya hanya 1 giga dan memorinya 8 giga ya. Ini memorinya 8 giga dan ini memorinya sudah penuh gitu ya, karena sudah habis sama sistem gitu kan, seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa, apakah bisa atau tidak. Untuk menginstalnya kita akan coba lihat saja. Kita akan tunggu. Ternyata mati ya. Kita akan tunggu apakah bisa ya. Kita tunggu ya, ini cukup lumayan agak lama ya. Hal ini sedang menginstal. Mudah-mudahan kita bisa jalan ya dalam penginstalannya. Oke, sudah terinstall. Nah, ternyata sudah bisa dipasang ya. Ini di RAM memorinya cuma 8 GB ya gitu ya. Nanti kita langsung buka saja. Nah, kita buka.
kita buka tampilannya seperti apa. Nah, inilah Google Class. Oke, Google Class ya, seperti ini. Google Classroom. Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap teratur katanya ya. Kita mulai saja. Kalau sudah diinstal, tinggal dimulai akunnya ya. Akunnya mau menggunakan yang mana, misalkan ya kayak gitu ya, seperti itu. Tinggal pilih akunnya. Kalau sudah Anda menggunakan Classroom dari akun pribadi, gunakan akun Workspace for Education untuk membuat Classroom lebih aman. Nah ya, jadi bagi kamu yang sudah punya akun Workspace for Education seperti dari Kemdikbud ya, seperti Belajar ID, kamu bisa menggunakan Classroom dari akun tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, kebetulan kita menggunakan akun yang lain. Nah, dari sini ada beberapa fitur ya di sini ya. Nanti kamu bisa untuk bergabung di kelas ya, untuk kalau bagi Bapak Ibu yang mau membuat kelas, kamu tentu Bapak Ibu tinggal masukkan the plus ya, nanti buat kelas gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bergabung, kamu yang para siswa, kamu tinggal klik saja di sini. Nah, di sini tinggal klik. Nah, nanti gabung ke kelas ya, masuk ke gabung ke kelas. Nah, di sini ada gabung kelas ya, gabung ke kelas. Di gabung kelas ini Anda tinggal masukkan kodenya ya, kodenya apa kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini nanti kodenya dimasukkan di kelas tersebut kayak gitu ya, seperti itu. Ini untuk fitur-fiturnya ada kelas, ada kalender, ada notifikasi, ada folder kelas dan sebagainya. Untuk di sininya ada segarkan. Jadi nanti kalau sudah masuk di kelas ya, tentu tinggal disegarkan saja begitu ya. Jadi sangat gampang sekali. Artinya apa? Tidak usah HP yang mahal, menggunakan smartphone yang murah, yang second, kita bisa ya, untuk membantu orang tua yang mungkin barangkali kesulitan untuk membeli HP smartphone yang mahal-mahal, ya udah kita menggunakan smartphone yang murah saja, yang second aja lah kayak gitu ya. Di bawah 1 juta juga banyak ya, yang second tapi kualitasnya bagus. Salah satunya smartphone ini ya, ini cuman murah sekali ya, cuman didapat hanya di bawah 500.000 udah dapat kayak gitu kan, seperti itu kayak gitu. Baik, itu saja untuk tutorialnya. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar. Jangan malas-malasan.